80 tahun yang lalu, bangsa ini memekikan satu kata yang mengubah sejarah. Merdeka. Tapi hari ini, di tengah gegap gempita perayaan, dengan bendera berkibar di setiap sudut kota, satu pertanyaan mengganggu hati nurani kita. Apakah kemerdekaan itu benar-benar telah sampai ke seluruh lapisan rakyat Indonesia? Karena faktanya, masih banyak rakyat yang tidak tahu rasanya merdeka. Mereka masih hidup dalam kemiskinan, masih berjuang sendiri, masih menunggu perhatian dari negara yang dulu diperjuangkan. Dengan darah dan air mata, 80 tahun kemerdekaan, realita yang tidak terlihat. Sudah 80 tahun berlalu sejak proklamasi dikumandangkan, tapi hari ini, lebih dari 25 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya mereka masih kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Di kota besar, banyak orang bisa menikmati fasilitas mewah, sekolah bertaraf internasional, dan layanan kesehatan yang serba lengkap. Tapi di sisi lain, di pelosok negeri, ada anak-anak yang harus berjalan kaki belasan kilometer bahkan melewati jembatan sungai yang rusak, hanya untuk sampai ke sekolah sederhana yang dindingnya masih dari kayu, lapuk dan beratapkan seng bocor. Apakah mereka juga merdeka? Atau hanya jadi penonton dari sebuah pertunjukan kemerdekaan bagi rakyat kecil? Ketimpangan yang tajam. Dua wajah Indonesia. Indonesia hari ini adalah negeri dengan dua wajah yang sangat kontras. Satu wajah menunjukkan gedung-gedung, pencakar langit, mal yang tak pernah sepi, dan jalan tol megah yang menghubungkan kota ke kota. Tapi wajah yang lain menampilkan jalanan rusak yang belum tersentuh pembangunan, jembatan darurat dari bambu, dan keluarga-keluarga yang masih hidup tanpa listrik. Ketimpangan ini bukan lagi soal kota dan desa, tapi soal siapa yang mendapat kesempatan, dan siapa yang ditinggalkan. Ada anak pejabat yang mudah masuk universitas luar negeri. Ada anak petani yang cerdas tapi harus berhenti sekolah karena tak mampu beli sepatu. Rakyat masih menjadi pejuang yang terlupakan. Dulu, saat Indonesia belum merdeka, rakyat mengangkat senjata, memanggul bambu runcing, dan bertaruh nyawa demi kemerdekaan. Tapi hari ini, rakyat masih harus berjuang, bukan melawan penjajah asing, melainkan melawan mahalnya harga kebutuhan pokok, melawan ketidakadilan sistem, dan melawan nasib yang tidak berpihak. Petani yang menghasilkan beras tetap hidup miskin. Nelayan yang menyuplaikan untuk pasar tetap terjerat utang. Buruh yang bekerja dari pagi hingga malam tetap tak bisa menabung. Mereka tidak malas. Mereka bukan beban negara, mereka hanya belum mendapat dukungan yang adil dari sistem yang seharusnya melindungi dan mengangkat harkat hidup mereka. Perayaan yang kontras dengan kenyataan. Setiap tanggal 17 Agustus, kita saksikan upacara mewah di Istana Negara. Bendera dikibarkan dengan penuh kehormatan, dan pidato-pidato panjang yang memuji pencapaian pembangunan. Tapi di waktu yang sama, di banyak tempat di Indonesia, ada rakyat yang bahkan tidak tahu hari itu hari kemerdekaan. Karena mereka terlalu sibuk bertahan hidup, mencari air bersih, atau mengais sisa hasil kebun untuk makan hari itu. Perayaan kemerdekaan menjadi panggung yang terlalu formal bagi mereka, yang hidupnya tidak pernah dirayakan. Merdeka yang belum selesai. Kita sering menganggap bahwa merdeka adalah titik akhir perjuangan. Padahal sejatinya, merdeka adalah awal dari tanggung jawab baru. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan berpikir serta berkarya. Jika masih ada anak yang tidak bisa membaca, jika masih ada ibu yang melahirkan di jalan karena tidak ada puskesmas, jika masih ada warga yang lebih percaya pada tengkulak daripada pemerintah, maka itu artinya kita belum selesai merdeka. Kemerdekaan bukan hanya soal simbol, tapi soal rasa keadilan yang bisa dirasakan semua orang. Harapan itu masih ada, meski pahit, meski berat, kita tidak boleh kehilangan harapan. Harapan itu masih ada di tangan para guru di pelosok yang tetap mengajar, meski tak digaji layak. Di tangan anak-anak muda yang membangun usaha kecil di desa. Di hati warga yang masih percaya bahwa perubahan bisa terjadi. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan masa lalu. Tapi kita bisa memaksa diri untuk tidak memungkiri kenyataan. Karena Indonesia tidak akan benar-benar
Merdeka jika rakyat kecil masih menderita, jika suara mereka tidak dianggap penting, jika hak mereka terus dipinggirkan. Dan perubahan itu bisa dimulai dari kesadaran kita hari ini. Video ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajak kita berpikir ulang tentang apa arti merdeka yang sebenarnya. Karena jika kita diam, kita ikut bersalah. Jika kita pura-pura tidak tahu, kita ikut menambah luka. Maka mari mulai dari diri sendiri, dari hati yang peduli, dari suara yang berani. Indonesia yang adil, sejahtera, dan benar-benar merdeka bukan sekadar mimpi. Jika kita semua mau bergerak,